Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pagi yang luar biasa, pagi yang dahsyat di mana kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami duduk diam di kaki Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatu di sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan bertata di atas pujian umat-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk Engkau berbicara bagi masing-masing kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Karena sungguh kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak untuk setiap kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kepada tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebab pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang kita baca bersama-sama tadi adalah merupakan surat Rasul yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan kepada jemaat di Efesus. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelumnya mereka hidup dalam dosa, mereka boleh katakan mati karena dosa-dosa, karena pelanggaran mereka. Tapi hari demi hari, waktu dengan berjalannya waktu, Tuhan mengubahkan semuanya. Dan saya percaya hal ini juga berlaku bagi setiap kita. Kalau jemaat di Efesus boleh mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka tadinya hidup dalam dosa. Dosa-dosa yang mereka lakukan membuat mereka dikatakan mati karena dosa. Karena dosa memisahkan kita dari kasih Allah. Memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga dikatakan mati. Dikatakan Rasul Paulus mati. Dan saya percaya setiap kita yang kita rindukan adalah hidup kita. Hidup yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jadi supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di sini mereka mendapatkan banyak kasih karunia. Kalau kita baca kasih karunia. Mereka jemaat Efesus mendapatkan banyak kasih karunia yang merubah kehidupan mereka. Yang tadi mati karena dosa, mereka dihidupkan kembali. Mereka diubahkan, Tuhan mengalami ada terobosan-terobosan yang mereka alami. Tapi semua itu mereka dapatkan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan mereka kehidupan. Kehidupan baik itu jasmani, baik itu diskusinya dalam roh, hubungan mereka dengan Tuhan.
diberikan mereka kelimpahan, diberikan mereka setelah mereka mengalami semuanya itu, mereka melakukan hal-hal baik, mereka melakukan hal-hal yang tentunya memuliakan Tuhan. Dan saya percaya hal itu juga berlaku bagi setiap kita. Setiap kita apapun yang kita lakukan, dikatakan di dalam di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, saya dan Bapak Ibu semuanya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Setiap kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena hanya kita sekedar rajin berdoa. Tapi itu semua pemberian daripada Tuhan, pemberian Allah kepada setiap kita. Tadinya saya dan Bapak Ibu semuanya ada orang-orang yang berdosa. Tapi saat ini setiap kita sudah diubahkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita ini, saya dan Bapak Ibu tentunya sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dosa apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, masa lalu dosa masa lalu kita. Iblis tidak punya hak untuk mengintimidasi setiap kita. Kalau masih ada orang-orang yang mengatakan, ya sekarang aja dia rajin ke gereja, sekarang aja dia melayani Tuhan. Dulu kalau kamu kenal dia, ancur-ancuran. Saya pasti biasa ada dengar kata-kata seperti itu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita, karena itu pekerjaan iblis. Yang Tuhan mau dari setiap kita saat ini dan yang akan datang. Karena Tuhan selamatkan kita, tentunya Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ada tujuan. Waktu Tuhan berikan kita kasih karunia, ada tujuan Tuhan waktu Tuhan memberikan bagi setiap kita. Sehingga kalau saya katakan hidup kita, hidup Bapak Ibu diibaratkan seperti apa ya? Rumah yang sudah hancur, atau jangankan rumah, kota habis perang hancur-hancuran dibangun kembali. Itulah kehidupan setiap kita. Yang tadinya kita mati karena dosa kita, Tuhan karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan angkat hidup kita kembali. Tuhan selamatkan hidup kita. Tuhan ubahkan kita dari yang hancur-hancuran menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan semuanya itu, ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga melalui kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yang Tuhan mau tentunya, setiap kita boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji apapun yang kita rindukan untuk Tuhan genapi dalam kehidupan kita, imani. Karena kita percaya semuanya ini karena kasih karunia. Saya boleh ada, Bapak Ibu boleh ada sampai saat ini, bukankah karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Kasih karunia Tuhan yang membuat kita tetap tegak berdiri. Kita kuat, tantangan sebesar apapun. Asalkan kita tetap hidup berjalan bersama Tuhan. Asalkan kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Percaya, tidak ada masalah, tidak ada tantangan apapun yang tidak bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Semuanya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita terus berharap kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ingin bagikan beberapa hal tentang kasih karunia yang kita terima. Tujuan Tuhan waktu kita diberikan kasih karunia dalam hidup setiap kita, dalam hidup Bapak Ibu, tentunya yang pertama, agar kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, atau melayani Tuhan bukan berarti hanya waktu kita berkhotbah menyampaikan firman, bicara keluar kata-kata firman. Melayani Tuhan bukan waktu ada di mimbar saja, tapi melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tidak perlu kita mau jadi yang pejabat gereja, pendeta atau apapun. Yang Tuhan mau setiap kita melayani Tuhan di dalam segala keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu kita layani Tuhan. Dimanapun kita berada, pastikan keberadaan kita, keberadaan saya dan Bapak Ibu, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui seluruh gerak hidup kita, kita melayani Tuhan. Dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 21, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Tapi kita lakukan kalau kita bekerja sebagai seorang profesional, pengusaha apapun. Lakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada setiap kita. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Jangan pikirkan, aduh enak banget dong suami saya, enak banget dong istri saya. Masa saya Tuhan, dia jadi Tuhan? Ini katakan seperti untuk Tuhan. Berarti ada ketaatan yang kita lakukan di dalamnya. Ada sesuatu yang kita lakukan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ada sesuatu yang kita lakukan karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Agar setiap kita melayani Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga tujuan Tuhan berikan kita kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Agar setiap kita mau melayani Tuhan. Pastikan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi berkat. Pastikan kita dimanapun kita berada, kita menjadi terang. Sehingga hidup kita berdampak bagi banyak orang. Itu juga melayani. Jangan pikir cuma yang saya katakan tadi berkhotbah, itu baru itu disampaikan melayani. Tapi dengan seluruh aspek hidup kita melayani Tuhan. Dalam segala hal. Jadi pastikan setiap kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan, tujuan Tuhan memberikan kita kasih karunia yang melimpah. Hal yang pertama, agar setiap kita, saya dan Bapak Ibu, melayani Tuhan. Hal yang kedua, tujuan Tuhan waktu kita diberikan kasih karunia yang melimpah. Yang pertama, agar kita melayani Tuhan. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini artinya selama kita hidup dalam kehendak Tuhan, selama kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, selama kita hidup tetap menjaga kekudusan hidup, tantangan pasti ada. Tapi ingat, waktu kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, walau sesulit apapun, ada Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita nggak usah pikir, aduh susah banget ya. Kok saya mau katanya untuk harus menjadi pelaku firman. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Bagaimana saya bisa memaafkan dia sementara segala kejahatan yang dia lakukan kepada saya sudah sangat apalagi mau dilupakan. Memaafkan, dilupakan aja tidak bisa. Apalagi saya mau maafkan. Tapi ingat, kalau Tuhan mau untuk setiap kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, itu berarti Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman. Sehingga seberat apapun, kalau Tuhan katakan ampunilah mereka, ampuni. Walaupun berat, ampuni. Kalau Tuhan bilang jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Karena itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berpegang terus, berjalan bersama Tuhan. Terus tantangan pasti ada. Tapi ingat, tanamkan dalam hati setiap kita. Tanamkan dalam iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kemenangan Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita alami. Sehingga kita tidak pernah berpikir kita berjalan sendiri. Kita tidak usah berpikir bahwa sulit. Ya kalau sulit, saya katakan itu iman kita. Berarti saya katakan itu iman yang negatif. Karena selalu berpikir yang negatif. Nggak mungkin. Sulit. Waduh, bagaimana saya bisa ampuni dia? Sulit. Udah terlalu berat, udah terlalu kayaknya nggak bisa lah. Orang seperti dia masih mau diampuni lagi. Enak di dia dong, rugi di saya. Ingat, nggak ada yang rugi. Waktu kita mau melakukan firman Tuhan, maka segala apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, menjadi bagian kita. Dan saya percaya di balik waktu sulit kita untuk melepaskan pengampunan, di balik pengampunan yang kita berikan, di balik kata maaf yang kita berikan kepada orang-orang yang menyakiti kita sekalipun, ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Amin. Yang penting segala sesuatu bawa kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Hari-hari ini, saya mau katakan hari-hari semakin jahat. Banyak orang mungkin yang kita berpikir dia akan berbuat baik kepada kita.
Yang kita berpikir enggak mungkin dia lakukan itu. Tapi itu kok bisa terjadi ya. Dan itulah manusia. Mungkin tadinya dia berkata, saya akan menolong kamu. Besoknya dia lupa. Waktu kita minta datang, oh saya lagi sulit, bisa tolong saya. Malah dia marah-marah kita. Dan itulah manusia. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Kalau Tuhan bilang, jangan takut, aku ini Tuhan Allah. Dia berkata, aku ini Tuhan akan menyertai engkau. Dia akan menyertai setiap kita. Aku Tuhan yang akan memegang engkau. Dia akan memegang kita. Itu Tuhan. Tuhan yang berjanji, dan Tuhan sendiri akan menepati setiap janji-janjinya. Sehingga setiap kita, yang penting kita mau. Iya ya, saya hidup saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh ada sampai saat ini bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Hari-hari ini saya percaya setiap kita ada masalah, ada pergumulan yang berbeda-beda. Saya nggak tahu sebesar apapun, sekecil apapun pergumulan yang sedang dihadapi. Saya punya pergumulan yang beda, dan Bapak Ibu tentunya punya pergumulan yang beda. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Waktu kita mau melakukan firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan, walaupun berat, walaupun sakit, kita ingat ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Terus andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya, tujuan Tuhan waktu kita diberikan kasih karunia yang melimpah. Hal yang pertama dikatakan tadi adalah, tadi poin ketiga, senantiasa hidup dengan ucapan syukur. Saya katakan tadi, setiap kita, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Karena saya percaya setiap kita terlalu banyak hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur. Dalam masalah, dalam pergumulan, sebesar apapun, sekecil apapun pergumulan kita, bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap kita, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap kita. Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita. Untuk setiap kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak untuk setiap kita, mulai hari ini, kalau ada di antara kita mungkin hari-hari ini masih bersungut-sungut, masih suka bersungut-sungut, belajar untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Sehingga hati kita, hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya di balik ucapan syukur ada berkat yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Sekecil atau sebesar apapun, mungkin kita pikir, cuman itu kok bilang bersyukur, ada hal misalnya kecil kita harus syukur. Syukuri setiap hari, setiap saat, setiap detik pun kita harus bersyukur. Karena apa? Tuhan aja berikan kita nafas hidup, bukankah itu semua anugerah Tuhan? Bukan karena itu karena kasih karunia Tuhan, sehingga setiap kita sudah seharusnya tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan, dalam segala hal, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, yang Tuhan mau dari setiap kita adalah hati yang penuh ucapan syukur. Hati bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Kalau kita tetap bersungut-sungut, kita mengeluarkan perkataan sia-sia, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah harapkan jawaban-jawaban doa yang dahsyat dan terobosan-terobosan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kita kalau kita masih bersungut-sungut. Tapi kalau kita mau melakukan, mau penuh hidup kita penuh dengan ucapan syukur, masih sakit kita bilang terima kasih Tuhan saya sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun pergumulan kita, mungkin ada yang bergumul tentang tempat tinggal, kita bisa bilang Tuhan terima kasih untuk tempat tinggal yang kau berikan bagi kita. Gak apa-apa, orang kalau ada teman kita, emang kamu udah punya rumah baru? Enggak, belum. Tapi kenapa kamu bersyukur? Ya iya, karena semuanya Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita mendapatkan. Waktunya tinggal waktu Tuhan. Karena di balik ucapan syukur ada berkat-berkat besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi hal yang pertama, tujuan Tuhan waktu kita diberikan kasih karunia yang melimpah. Hal pertama, agar kita melayani Tuhan. Hal yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Hal yang ketiga, senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Hal yang keempat, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin.
Jadi Tuhan berikan kita kasih karunia yang besar, kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan setiap kita, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tentunya punya tujuan yang besar atas kita. Karena itu teruslah berjalan bersama Tuhan. Sadari bahwa kita ini sudah diangkat dari segala kegelapan, dari segala dosa-dosa kita. Tuhan, kalau bilang dari lumpur dosa, Tuhan angkat. Yang kita tadinya hidup penuh dengan dosa, Tuhan gantikan kok. Dia mau disalibkan untuk kita. Berarti setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau setiap kita untuk menjadi serupa. Kita tidak sama, tapi serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan aja bisa mengampuni orang, kenapa kita tidak? Kan serupa. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, seharusnya apa yang Tuhan lakukan, kita harus lakukan. Mungkin yang kita tidak bisa lakukan, kita mau disalib. Karena yang bisa hanya Tuhan sendiri. Kita bukan Tuhan, kita adalah manusia. Asalkan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sadari bahwa setiap kita sudah diangkat, sudah diselamatkan. Setiap kita sudah dikuduskan dari setiap dosa-dosa kita. Setelah saya katakan di awal tadi, dosa apapun yang kita pernah lakukan di masa lalu kita. Yang penting kita sudah bereskan di hadapan Tuhan. Kita sudah akui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dosa semerah kemis akan menjadi putih seperti salju. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sehingga nggak ada alasan lagi kalau orang-orang cuma mau intimidasi itu, kata saya, Pak Gembala, itu setan-setan kecil itu. Kalau mau intimidasi kita, ya sekarang jadi pendeta, sekarang sampaikan firman, sekarang rajin berdoa, sekarang A, B, C, semua dia, jadi seperti dia Tuhan yang membacakan. Tapi dia lupa, kalau dia mulai bacakan dosa-dosa orang di masa lalu, dia adalah setan-setan kecil. Setan-setan kecil yang coba mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Jadi apapun masa lalu kita, tinggalkan itu. Saya sering katakan, itu sudah menjadi sampah, taruh di tempat sampah. Kan tidak mungkin barang di tempat sampah kita mau ambil-ambil lagi. Nggak mungkin kan? Terus barang di sampah, udah jorok begitu, kita mau pakai lagi. Baju yang sudah buang, sudah di tempat sampah, udah bau, udah penuh lumpur, nggak mungkin kan kita pakai lagi. Jadi itu sudah sampah, ya tinggalkan itu. Itu biarlah itu menjadi sampah. Karena kita harus sadar bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Yesus sudah menanggung kita di atas kayu salib. Kutuk kita sudah ditanggungnya, dosa kita ditanggungnya. Setiap pelanggaran kita sudah ditanggung Dia di atas kayu salib. Kenapa kita mesti bawa-bawa lagi? Kalau Tuhan sendiri sudah menanggungnya. Tuhan katakan sudah selesai. Segala dosa, segala sakit penyakit, segala penderitaan apapun, masalah apapun, Tuhan katakan sudah selesai. Kalau Tuhan sudah katakan selesai, siapa kita mau bilang belum selesai? Kalaupun bilang gini, tapi kan saya belum mengalaminya. Itu janji Tuhan bilang sudah selesai, tapi kok saya masih sakit. Tapi saya punya pergumulan rumah tangga, tidak selesai-selesai. Ingat, selesai, Tuhan sudah selesai, tinggal bagaimana respon kita, hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan dengan janji Tuhan yang Tuhan katakan sudah selesai, dan kita tinggal Tuhan terima, atau kita masih tetap mau bawa segala masalah-masalah itu. Sementara Tuhan bilang, kenakanlah kuk daripadaku, karena kuk yang daripadaku ringan adanya. Tanggalkan beban kita, kuk yang kita pikul selama ini yang tidak penting-penting kita bawa. Tapi yang Tuhan maksud, kuk daripada Tuhan itu ringan. Karena apa? Tuhan tanggung semuanya. Tuhan berikan kita kelegaan. Tuhan berikan pembelaan bagi setiap kita. Sehingga apapun masalah saat-saat ini, apapun pergumulan Bapak Ibu saat-saat ini, bawa kepada Tuhan. Tanggalkan kuk yang daripada Tuhan. Kuk daripada Tuhan, Tuhan katakan ringan adanya. Sehingga itu tidak akan mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Itu tidak akan mengganggu pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita terus berharap, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, janji Tuhan, orang yang terus berharap kepada Tuhan, orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, tidak akan dikecewakan. Itu kita harus pegang itu. Kita bukan lagi milik dunia. Kalau kita masih tetap terikat dengan intimidasi setan-setan tadi itu, saya bilang setan-setan kecil mengganggu kita, berarti kita tidak mau dong jadi serupa dengan Kristus. Karena itu terus lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus tanamkan, saya saat ini, saya Oce Rompa saat ini dalam mirip Kristus.
Sehingga apapun yang Tuhan mau untuk saya lakukan, dengan pertolongan Roh Kudus, minta Tuhan Roh Kudus mampukan saya mau. Waktu kita mau, Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Asal kita punya hati untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Biar setiap kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Apapun masalah pergumulan sehari-hari ini, terus percaya, hidup kita sudah diubahkan Tuhan seperti jemaat di Efesus. Mereka mengalami begitu banyak kasih karunia. Hidup mereka tadinya udah mati karena dosa-dosa mereka. Mereka dipisahkan dari Allah. Tapi waktu mereka diubahkan mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bermegah, tidak karena mereka pikir karena kekuatan mereka, tapi mereka tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biar setiap kita pagi hari ini menyadari bahwa hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita sudah diubahkan untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga pagi hari ini untuk kita memulai hari-hari ini, kita ingat 4 hal yang saya sampaikan tadi. Tujuan Tuhan waktu itu kita diberikan kasih karunia yang melimpah. Yang pertama, agar kita melayani Tuhan. Hal yang kedua, menjadi pelaku firman. Hal yang ketiga, senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Hal yang terakhir, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan kami sungguh percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin bagi kami. Biar kami terus menyadari akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga membuat setiap kami mengerti akan tujuan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan kami kasih karunia yang melimpah, kami terus boleh punya hati yang melayani Tuhan. Setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap kami senantiasa hidup kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan kita semua, setiap kami menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus menyempurnakan setiap firman Tuhan. Roh Kudus yang terus memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, sungguh-sungguh kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba terus menyerahkan setiap kami semua, satu persatu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, semua kami yang hadir di pagi hari ini. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Karena Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai saat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biar kami semua terus berjalan bersama Tuhan. Biar kami semua, mata hati kami fokus kepada Tuhan. Sehingga kami tahu, kami percaya waktu firman Tuhan disampaikan, maka mujizat Tuhan terjadi. Apapun yang menjadi pergumulan setiap Bapak Ibu pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah bekerja. Tuhan menyelesaikan setiap masalah mereka, menjawab setiap pergumulan mereka. Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya.